Shalom, selamat pagi, selamat menjelang siang. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang beribadah di gereja ini maupun yang beribadah di rumah melalui live streaming. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 98, lebih dekatlah pada Tuhan, ayat pertama dan ayatnya yang keempat. Sebelum kita masuk dalam penyembahan kita, saya undang jemaat Tuhan, mari kita ambil saat teduh kita di hadapan Tuhan. Saat teduh kita mulai. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, pada siang dan malam ku beri pujian. Saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan pujian dari NKI nomor 1, Suci, 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 ayat pertama, kedua, dan ayatnya yang keempat. Segenap tunduk
suci, suci, Allah Maha Tinggi, segenap langitlah bumi puji-Mu. Suci, 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 Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih-Nya maha tinggi dan besar. Kita tabiskan ibadah ini. Kami umat-Mu sedang berdiri di hadapan hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan. Kami datang mengagungkan, memuliakan Engkau karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah junjungan kami yang layak kami sembah dalam hidup ini. Karena itu seberapa kami umat-Mu yang hadir saat ini, bahkan yang sedang berada di rumah untuk mengikuti ibadah secara live streaming, mari Tuhan kuduskan kami sekalian, agar kami layak dan berkenan untuk menikmati hadirat-Mu dalam ibadah sembah bakti kami. Itu sebabnya ibadah kami ini, dari awal, pertengahan, sampai tamatnya, kami mohon, jadilah kiranya dengan nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Pujian hormat pada anak Allah Bapa. Kita bersama-sama menyanyikan NKI nomor 157, Haleluya, puji Tuhan, ayat pertama, kedua, dan ayatnya yang ketiga. Pujian hormat pada anak Allah, bagi selamat sempurna dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, gemar, haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya hai ucap sekarang dengan bernyanyian, terima kasih dan syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, gemar, haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Segala saleh yang membuka hati, oleh karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, gemar, haleluya, puji Tuhan, kasih-Nya besar. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman kita. Kita mulai.
Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas gelar Raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Jemaat yang terkasih, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Pujian syukur, hormat, serta kemuliaan layak kami persembahkan kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kami masih ada sebagaimana adanya. Kami bersyukur hari lepas hari dalam perjalanan hidup ini, kami senantiasa menikmati penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Banyak hal yang Kau sudah buat ya Tuhan. Kami percaya bahwa itu bisa kami lihat, bahkan kami nikmati semata-mata karena kemurahan dan kasih Tuhan saja. Kami bersyukur bersama seluruh umat-Mu pada pagi hari ini. Kau sudah peliharakan mereka menjalani perjalanan hidup di sepanjang minggu yang lalu. Puji Tuhan, semua sehat kuat, bahkan senantiasa diberi kerinduan hadir bersama-sama di dalam rumah-Mu, menyembah dan memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan sudah menolong memberkati hamba-Mu, Bapak Brenlitas keluarga, apa yang menjadi doa keluarga dan doa kami semua berkaitan dengan rencana pernikahan anak kekasih Ben Gurion dan Nadia. Puji Tuhan, Tuhan sudah campur tangan sehingga pernikahan dapat terlaksana pada hari Rabu yang lalu. Kami yakin bahwa itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan terus memberkati kedua anak kekasih kami, Rion dan Nadia, supaya menjadi suami istri yang setia dan takut akan Tuhan, dan juga dipakai Tuhan di tengah-tengah pelayanan-Mu di tempat ini, melayani Tuhan sama-sama. Ya Tuhan, kami juga bersyukur Kau sudah menolong memberkati berapa umat-Mu sehingga usia mereka bisa bertambah lagi 1 tahun. Bersyukur bersama dengan Emi, bersyukur bersama dengan Kesia, Hermin, Maidas Mari, Betty Pasongli, Maria Tampe, Saron, Ananda Sagita, Dion Girik Allo, dan Yakobus Tanditola. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong memberkati sehingga umat-Mu ini boleh menikmati pertambahan usia 1 tahun lagi. Biarlah Tuhan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan, iman serta pengharapan dan kasih mereka semakin bertambah-tambah kepadamu, dan mereka juga selalu setia di dalam mengiring Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan menolong memberkati semua pelayanan yang akan kami lakukan di sepanjang minggu ini. Berikan kami kekuatan, hikmat yang asalnya dari Tuhan, sehingga kami dapat melayani dengan baik seturut kuasa dan pimpinan Tuhan sendiri. Ya Bapa di sorga, pada saat ini bersama-sama kami terus berdoa, kiranya Engkau selalu menolong dan menyatakan kasih-Mu untuk ke-27 orang tua kami yang sedang menjalani masa lanjut usia. Kami berdoa untuk Bapak Palayukan, Ibu Limdo Sugi, Ibu Damaris Limbong Bua, Ibu Ruth Imun, Ibu Maria Bangun, Ibu Marta Kombong, Ibu Ludia Alik, Ibu Agustina Liku, Bapak Immanuel Tammu,
Ibu Maria Salempa, Bapak Simon Sape, Ibu Martina Sampe, Bapak Benyamin Bodo, Ibu Dorcas Salib Padang, Bapak Ruben Raba, Ibu Maria Tapi, Ibu Yohana Naja, Bapak Amos Kanan, Bapak Basuki Asmoro, Ibu Luciana, Bapak Yakob Ampang, Ibu Yohana Kombong, Ibu Aryani Mongan, Ibu Jedida Laklang, Ibu Maria Tampe, Bapak Suleman Kamba, dan Bapak Musa Tandirapa. Kami terus doakan ke-27 orang tua kami ini, Tuhan selalu menolong dan menyatakan kasih-Mu bagi mereka menjalani masa lanjut usia. Terlebih khusus ya Tuhan, beberapa di antara mereka yang sakit, kami doakan kiranya Tuhan senantiasa menolong, menguatkan iman orang tua kami ini, sehingga apapun yang Tuhan izinkan mereka alami, mereka tetap dikuatkan dalam beriman kepada Tuhan. Keluarga, bahkan siapa saja yang merawat, menemani mereka, Tuhan memberi kesabaran di dalam mendampingi bahkan merawat orang tua terkasih yang saat ini menjalani masa lanjut usia dan dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, kami juga doakan kiranya Tuhan juga menolong memberkati ke-10 jemaat Tuhan yang sedang rawat jalan. Tuhan kuatkan iman mereka supaya mereka tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan pemulihan bagi mereka. Kami doakan ibu-ibu yang sedang mengandung, Ibu Agrina Kurniawan dan Ibu Novita Apriandi. Tuhan selalu menjaga, melindungi mereka dalam aktivitas mereka, bayi dalam kandungan kami percaya Tuhan pelihara dengan sempurna, dapat bertumbuh dengan baik, dan dalam waktu Tuhan nantinya lahir dengan selamat. Ya Tuhan, kami terus mendoakan untuk pergumulan dan harapan serta doa kami bersama-sama berkaitan dengan rencana pembangunan rumah-Mu di sini. Kami terus berdoa, kami percaya di dalam waktu dan perkenanan Tuhan sendiri, Tuhan yang menolong sehingga pembangunan dapat dimulai. Kami terus berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu yang telah dipercayakan sebagai panitia. Berikan selalu kesetiaan, rasa takut akan Tuhan di dalam menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan, sehingga semuanya dapat melayani Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa untuk rencana pernikahan saudara kami Lestari dan Supriyanto. Kami doakan ya Allah, biarlah Engkau campur tangan di dalamnya, Engkau memberkati keluarga, terlebih khusus kedua saudara kekasih kami, sehingga mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk masuk di dalam rumah Tuhan, menerima berkat dari Tuhan melalui ibadah pemberkatan nikah. Kami doakan juga ya Tuhan untuk rencana pertemuan nasional dan hari ulang tahun PKW Gereja Kibait. Kami berdoa Tuhan menolong memberkati semua pengurus panitia yang mempersiapkan kegiatan ini. Tuhan memberikan hikmat, semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan memberkati, memberikan sukacita, memberikan kuasa, urapan dari Tuhan, dan dapat melayani Tuhan dengan baik. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati rencana Natal PKW Klasis Makassar yang dirangkaikan dengan perayaan hari ulang tahun. Kalau Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember. Kami berdoa Tuhan memberkati semua persiapan-persiapan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Berkati hamba-hamba-Mu sebagai panitia, beri selalu sukacita kuasa untuk dapat mempersiapkan semuanya dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Natal umum Gereja Kibait yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 melalui virtual. Kami doakan ya Allah, kiranya Tuhan memberkati sehingga semua rencana kegiatan ini dapat terlaksana di dalam kasih Tuhan. Apa yang kami lakukan ini mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan juga senantiasa menguatkan iman kami bahwa walaupun di tengah-tengah pandemi selalu ada cara yang Tuhan berikan untuk kami bisa melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami doakan juga untuk rencana Natal jemaat kalau Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya. Panitia yang sudah berupaya mempersiapkan banyak hal berkaitan dengan Natal ini, Tuhan selalu memberi kesehatan, kekuatan, kerjasama yang baik, sehingga semua yang direncanakan untuk dilaksanakan di dalam pertolongan Tuhan dapat terwujud dengan baik.
Kami juga berdoa, biarlah Tuhan menolong dan memberkati semua anak-anak Tuhan, hamba-hambamu yang sedang melayani secara khusus dalam jajaran gereja Kibait dan secara khusus lagi di Klasis Makassar ini. Tuhan memberkati kami semua di akhir tahun ini. Mampukan kami untuk selalu percaya bahwa walaupun kami masih dalam situasi pandemi, kami yakin Tuhan selalu melindungi kami. Kala kami melayani, kami diberikan kuasa, hikmat, serta kesehatan yang asalnya dari Tuhan. Ya Tuhan, kami terus berdoa, kiranya Engkau menolong dan memberkati semua pelayanan yang akan dilaksanakan di dalam jajaran gereja Kibait, mulai dari tingkat lokal, klasis, dan sinode. Tuhan menolong memberkati sehingga di tahun ini, apa yang kami rencanakan untuk kami lakukan, kami dapat lakukan dengan baik di dalam kasih Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Tuhan, kami teringat untuk beberapa jemaat-Mu di tempat ini yang sedang berduka. Kami doakan untuk keluarga Bapak Ibu Agustina Takbi bersama keluarga yang ada di Pomala. Mereka sedang berduka karena salah seorang keluarga Engkau panggil dari tengah-tengah kehidupan. Kiranya Tuhan menolong menguatkan seluruh keluarga, sehingga di tengah-tengah duka cita yang Tuhan izinkan mereka alami, mereka senantiasa dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Julius Sumalong. Tuhan juga menghibur, menguatkan mereka, sehingga di tengah-tengah duka yang mereka alami, mereka tetap percaya Tuhan tidak jauh, tetapi biarlah peristiwa ini semakin membawa mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bahkan mungkin masih ada lagi saudara-saudara kami, sesama kami umat-Mu Tuhan yang sedang berduka. Tuhan tahu dan mengenal mereka semua. Dari ketinggian-Mu Engkau datang menghibur mereka melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka tetap dikuatkan di dalam menjalani masa duka cita. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami terus berdoa, biarlah Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini. Kami doakan ya Tuhan untuk pemerintah yang ada mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan yang selalu memberikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan. Mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka sebagaimana mestinya. Juga aparat TNI Polri, berkati mereka sehingga dalam menjalankan tanggung jawab yang ada, mereka sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan di negara kami ini, pemerintah bersama dengan aparat senantiasa tanggung jawab melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Secara khusus kami doakan untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember dan juga pemilihan wali kota dan wakil. Kami doakan, kami percaya Tuhan, di dalam kuasa-Mu Engkau sudah mempersiapkan pribadi yang Engkau kehendaki untuk memimpin sebagai wali kota Makassar dan wakil dan juga kepala daerah secara khusus di kampung kami yang tercinta di Tanah Toraja. Kami yakin Tuhan sudah siapkan pribadi yang Engkau kehendaki untuk menjadi bupati dan wakil. Untuk itu berikan hikmat kepada kami semua, pada seluruh umat-Mu, sehingga pada saat kami melaksanakan pemilihan, kami memilih pribadi yang dikehendaki Tuhan. Dan kami percaya bahwa siapa saja yang nantinya terpilih, itu adalah hasil doa kami, dan Tuhan menolong kami supaya dapat mendukung pemerintah yang ada. Bapa di sorga, kami juga berdoa mendoakan, biarlah Engkau menolong dan memberkati semua anak-anak kami dalam pendidikan mereka di akhir tahun ini. Tuhan selalu beri mereka semangat dan sukacita, supaya mereka semua dapat belajar dengan baik dan boleh berhasil di dalam kasih Tuhan. Ya Tuhan, sebentar setelah ibadah akan dilaksanakan rapat majelis gereja. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong supaya semua anggota majelis gereja boleh hadir, kami boleh bersama-sama melaksanakan rapat. Berikan kami hikmat ya Allah, hingga apa yang akan kami bicarakan bersama-sama, semuanya asalnya dari Tuhan. Tuhan yang akan menolong, sehingga di dalam kasih-Mu ya Allah, pelayanan-Mu di tempat ini kita berjalan di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga.
Bentar lagi hamba-Mu akan berdiri menaburkan firman Tuhan bagi kami semua. Tuhan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh senantiasa merindukan firman. Kami boleh dikenyangkan oleh firman Tuhan. Rohani kami tetap kuat dan segar menjalani hidup yang Tuhan berikan. Engkau juga menolong memberkati hamba-Mu yang Kau sudah pilih untuk melayani hari ini. Di kuasa dan hikmat-Mu ya Allah, hamba-Mu dimampukan berkata-kata, menjelaskan firman Tuhan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan telah mendengar. Tuhan sudah siapkan jawaban doa yang terbaik menurut Tuhan. Ajar kami memahami kehendak-Mu ya Allah dalam menantikan jawaban doa yang Tuhan sudah siapkan. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami datang berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yulianus Tandirerung MDiv. Untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama menyanyi pujian yang mengatakan, Ku rindu sabdamu. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Dengan sikap rindu kita di hadapan Tuhan, kita katakan, Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Katakan berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Katakan berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Bapa di dalam sorga, kami sedang berdiri di hadapan hadirat-Mu dalam kesiapan kami untuk menerima diisi sepenuh-penuhnya oleh firman-Mu, yaitu firman yang berkuasa,
firman yang menghidupkan, firman yang menguatkan hati kami, yang akan membuat kami semakin bertumbuh, menjadi lebih dewasa di dalam Tuhan, bahkan berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk firman-Mu ini ya Tuhan, kami mohon urapan-Mu. Engkau pakai hamba-Mu, Engkau kuasai umat-Mu, dan biarlah ruangan di mana kami beribadah, benar-benar kami merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan untuk kami, baik kami yang ada di dalam rumah-Mu ini, maupun umat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat bertemu dalam ibadah kita siang hari ini. Puji nama Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melingkupi kita, tapi luar biasa, sungguh sempurna pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan bahwa ada kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada majelis jemaat yang memberikan kesempatan kepada saya hari ini. Ini sudah kali kedua pada hari ini saya dapat menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menerima dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka dalam Alkitab kita, Mazmur 128. Kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu memperhatikan Alkitabnya, saya membacakan firman Tuhan, demikian bunyinya. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas. Amin atas firman Tuhan yang saya bacakan bagi kita sekalian. Berbahagialah kita setiap umat Tuhan yang membaca atau mendengar firman Tuhan, serta merenungkan dan melakukannya dengan setia di dalam seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini kita akan renungkan bersama-sama dalam sebuah pokok renungan, keluarga Kristen yang sehat. Saudara-saudara sekalian, tema tentang sehat itu menjadi tema semua umat manusia hari ini. Kesehatan secara jasmani sangat kita butuhkan. Di dalam ruangan ini saya melihat Bapak Ibu jemaat Tuhan hadir pakai masker. Saya hadir juga pakai masker. Menjadi pertanda bagi kita bahwa kita masih ada di tengah-tengah pandemi. Dan kita melakukan semua ini untuk menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Dan memang haruslah demikian. Tapi yang terutama di dalamnya ialah bahwa kita harus memiliki imunitas yang kuat. Firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir.
hendaklah kamu bersuka cita. Kita harus bergembira supaya kita tetap sehat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Puji Tuhan. Slogan dari Alkitab ini dipakai oleh bangsa kita, pemerintah kita, untuk membagikan semangat kepada kita semua supaya kita bisa bertahan di masa pandemi ini. Ini luar biasa. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat yang kita maksudkan di sini, yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, tentu adalah sehat di dalam kehidupan rohani. Keluarga-keluarga Kristen haruslah sehat. Keluarga Kristen yang saya maksudkan di sini bukan hanya keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang berlabelkan agama Kristen. Bukan itu yang dimaksud keluarga Kristen. Tapi keluarga Kristen adalah keluarga yang memang berlandaskan Kristus. Karena memang dibentuk oleh Kristus sendiri. Kristuslah yang mempersatukan laki dan perempuan. Kristuslah yang menumbuhkan cinta kasih di dalam pasangan suami istri. Sehingga mereka membentuk rumah tangga yang namanya rumah tangga Kristen. Dan di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Kristen itu, tidak ada pilihan lain kecuali menjalani sesuai dengan kehendak dan pimpinan Kristus. Manakala ada satu keluarga yang labelnya Kristen, tetapi tidak mengikuti kehendak Kristus, itu bukanlah keluarga Kristen yang sesungguhnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada hari ini, memang dalam bulan ini, tema kita adalah keluarga Kristen. Suatu ciri jemaat yang misioner, yaitu jika keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga jemaat Tuhan, kuat di dalam iman kepada Tuhan. Itulah sebabnya menjadi tema kita dalam bulan ini. Dan tentu saja Tuhan punya rancangan yang sangat indah, saudara-saudara. Pada hari Rabu yang lalu, kita masih sangat segar dalam ingatan kita. Di tempat ini dibentuk satu keluarga Kristen. Tentu menjadi doa kita semua bahwa keluarga Kristen yang dibentuk itu akan menjadi perjuangan kita bersama. Keluarga yang bersangkutan dan jemaat Tuhan pada umumnya akan menjadikannya sebagai momen untuk membangun kehidupan Kristen yang kokoh dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, bacaan kita hari ini dari Mazmur 128. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Rahasia untuk membentuk, untuk menciptakan rumah tangga Kristen yang baik, yang setia, terambil dalam ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Inilah kunci utama sebuah keluarga Kristen diberkati oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, ialah tatkala semua anggota keluarganya hidup takut akan Tuhan. Di dalam pasal ini saudara-saudara, ada 3 unsur yang disebutkan dalam rumah tangga Kristen itu sendiri. Ada ayah atau suami, ada ibu atau istri, dan ada anak-anak. Ketiga unsur ini memiliki peran dan fungsi masing-masing untuk menciptakan suatu keluarga yang baik, keluarga yang diberkati, keluarga yang menjadi saksi Kristus. Haruslah benar-benar semua takut akan Tuhan. Mari kita lihat yang pertama saudara-saudara, slide yang kedua. Suami dalam ayat yang kedua berkata demikian, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat ini berbicara tentang suami, saudara-saudara. Suami ini adalah suami yang giat bekerja. Suami yang berjerih lelah dengan tangannya, berjerih payah untuk memperjuangkan keluarganya dengan baik. Inilah tanggung jawab bagi suami, bagi ayah dalam sebuah keluarga. Punya tanggung jawab untuk menopang
dan menjamin kelangsungan kehidupan keluarga. Itulah sebabnya saudara-saudara, seringkali suami menghadapi banyak tekanan. Tekanan psikologis, tekanan secara fisik, itu dihadapi oleh seorang suami. Karena memang merasa punya tanggung jawab besar untuk kelangsungan kehidupan keluarganya. Sehingga haruslah berjerih lelah, berjerih payah dengan tangannya, dengan hikmatnya, dengan segala kemampuannya untuk membangun kesejahteraan rumah tangganya. Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini didasari pada ayat yang pertama tadi. Bahwa haruslah dia seorang yang takut akan Tuhan. Karena dia seorang ayah yang takut akan Tuhan, maka dia tidak akan tergoda untuk melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru. Walaupun kelihatan itu membawa hasil yang gemilang. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, maka tentulah tidak akan membawa kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Bapak Ibu, khususnya bagi para ayah atau suami, jadilah pekerja yang keras. Di slide ini saya menampilkan satu ungkapan, petani berdasi atau orang berdasi yang bertani. Sepertinya ini tren akhir-akhir ini. Memang ada petani berdasi, saudara-saudara. Karena dia sukses dalam usaha pertaniannya, dalam segala pekerjaannya dia sukses. Dia memiliki mungkin beberapa karyawan, dia mengontrol dan dia memiliki banyak hasil. Dia bisa menjadi petani berdasi yang bisa bergaul dengan siapa saja, yang bisa dikagumi di mana-mana. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa dia dikagumi di pintu-pintu gerbang. Ini berbicara tentang bagaimana peran seorang ayah, seorang suami, oleh karena dia kelihatan memiliki keberhasilan di dalam segala hal, sehingga menjadi rujukan untuk menanyakan atau memperoleh banyak nasihat atau wejangan. Saudara-saudara, ada petani atau ada orang berdasi yang bertani. Ini juga banyak terjadi, apalagi di masa pandemi. Ya, pegawai-pegawai kantor banyak yang tidak bisa masuk kantor untuk bisa tetap menjaga imunitas tubuh. Banyak kegiatan, tidak sembarang kegiatan saudara-saudara, tapi kegiatan yang berpenghasilan, menanam, ya, bahkan ibu-ibu pun demikian. Ya, di depan saya lihat banyak bunga, ya, di masa beberapa bulan terakhir ini sangat booming bunga-bunga spesial. Begitu bangun, itu sudah dilap sedemikian rupa. Orangnya belum mandi, tapi bunganya sudah mandi lebih dahulu. Itu menunjukkan keseriusan di dalam mengurus. Dan itu bisa berpenghasilan yang banyak. Ini menggambarkan bagaimana usaha yang begitu baik, usaha yang sungguh-sungguh untuk kelangsungan kehidupan di dalam keluarga. Sehingga menjadi pesan bagi para suami atau ayah dalam keluarga. Jadilah suami atau ayah yang bekerja sedemikian rupa sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menjaminkan kemaslahatan atau kesejahteraan keluarga. Tetapi banyak yang terjadi akhir-akhir ini, saudara-saudara. Apalagi di tahun politik. Ya, sudah pernah saya melihat postingan dipajang, siap menerima serangan fajar. Hanya mau duduk dan siap menerima serangan fajar. Ini memang godaan bagi masyarakat akhir-akhir ini, saudara-saudara. Dan gereja haruslah berani menyuarakan kebenaran. Bagaimanakah membangun masyarakat yang baik? Karena itu, gereja harus berani bersuara untuk menghentikan money politik. Gereja tidak berpolitik, saudara-saudara. Tapi gereja harus memberikan edukasi kepada setiap warga gereja. Bagaimana setiap warga gereja memberi peran, memberi kontribusi di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita berdoa semoga pilkada, pilwalkot pada tanggal 9 nanti, 9 Desember bisa berjalan dengan baik. Dan kiranya
warga gereja Kibait menjadi suatu contoh yang baik di dalam menunjukkan integritas sebagai warga gereja yang tidak tergiur dengan iming-iming, dengan money politik, karena ini sangat merusak kehidupan kita. Kita harus bekerja keras untuk kebaikan atau untuk kesejahteraan kita. Yang kedua, keluarga Kristen yang sehat oleh karena takut akan Tuhan, maka yang kedua, istri menjadi seperti pohon anggur yang subur. Istrimu, kata firman Tuhan, akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Kalau yang tadi pertama adalah peran suami, bagaimana bekerja sebaik mungkin. Maka yang kedua, istri, bagaimana memerankan peran terutamanya di dalam rumahnya sendiri. Kalau di kalangan umat Israel, pohon atau pokok anggur itu adalah hal yang sangat lumrah, karena memang sehari-harinya mereka bercocok tanam dan mengkonsumsi buah-buah anggur. Sehingga soal anggur bagi mereka itu hal yang biasa. Tetapi memang dicegah untuk anggur yang sudah difermentasi, karena itulah yang memabukkan. Tapi buah anggur yang segar tentu menjadi idaman setiap keluarga. Dan disinilah peran seorang istri yang bagaikan pokok anggur dalam rumah tangga itu sangatlah penting. Artinya bahwa kehadiran seorang istri dalam keluarga akan memberikan suasana yang baik, suasana yang segar, suasana yang indah, suasana yang menyenangkan, sehingga suami tidak perlu mencari pokok-pokok anggur lain di luar sana. Ini penting Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi para istri, para ibu. Perankanlah itu, sehingga di dalam rumah tangga ada suasana yang nyaman, suasana yang baik. Anak-anak bisa merasakan indahnya sebuah rumah tangga. Suami-suami merasakan indahnya rumah tangga mereka masing-masing. Oleh karena peran seorang istri yang bagaikan pokok anggur yang subur, yang setiap saat ada kesegaran yang ditawarkan, ada suatu rasa sukacita yang dibagikan keluar dari seorang ibu, seorang istri yang takut akan Tuhan. Mungkin tatkala menghadapi krisis ekonomi, dia tidak langsung mengeluh kepada suaminya, tapi dia datang berdoa kepada Tuhan karena dia seorang yang takut akan Tuhan. Sehingga walaupun suaminya sudah bekerja keras, belum ada hasil, tapi sampai di rumah dia merasakan suatu keindahan dan kenyamanan. Oleh karena seorang istri yang menyuguhkan suasana yang menyenangkan. Saudara-saudara sekalian, ini perjuangan kita di dalam kehidupan kita. Dalam pengalaman pelayanan saya di jemaat-jemaat, bahkan sampai sekarang ini, sering diperhadapkan kepada persoalan-persoalan rumah tangga. Kita tahu bagaimana dogma gereja Kibait. Kita tahu bagaimana ajaran firman Tuhan tentang pernikahan. Orang yang merusak rumah tangganya tentulah tidak akan dinikahkan kembali. Tetapi banyak sekali persoalan yang terjadi. Dan seringkali membawa gereja masuk dalam dilema-dilema yang besar. Oleh karena persoalan tidak terselesaikan. Saya pikir salah satu sumbernya ialah karena istri tidak memberikan perannya sebagai ibarat pohon anggur yang subur di dalam rumah itu sendiri. Yang ketiga, saudara-saudara, ayat yang ketiga bagian B berkata demikian. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Di daerah kita tidak ada pohon zaitun. Di Palestina itu adalah pemandangan yang memang bukan pemandangan yang langka.
Itu bisa terjadi di berbagai tempat. Bahkan di dalam slide ini, di tempat yang berbatu-batu pun pohon zaitun bisa tumbuh. Di musim yang kering pun dia bisa bertahan. Oleh karena akarnya yang begitu dalam merambat. Sehingga dia pada masa kering pun akar yang begitu jauh merambat di dalam tanah bisa mendapatkan air dan sari-sari makanan. Itu yang membuat dia bisa bertahan hidup di tengah-tengah situasi yang krisis. Dan di sini dikatakan bahwa anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Slide selanjutnya. Ya, ini foto langsung Bapak Ibu sekalian. Ini di Taman Getsemani. Yang kata orang, menurut cerita, ini sudah ribuan tahun lamanya. Ya, kita lihat saja bagaimana batangnya yang begitu kekar, begitu tua memang kelihatan. Tapi dia bisa bertahan hidup. Mungkin cabang yang pertama dulu sudah tidak ada. Cabang yang kedua, ketiga, dan ratusan cabang berikutnya mungkin sudah tidak ada. Ini mungkin cabang yang kesekian ribu yang muncul dari tunas-tunas yang baru. Tapi dengan tunas-tunas itu, saudara-saudara, pohon ini tetap bertahan sampai pada saat ini. Menggambarkan apa itu, saudara-saudara? Ini menggambarkan ketahanan dalam sebuah keluarga. Ada pokok, mungkin ini kalau kita sebut sebagai suatu generasi. Generasi awal masih ada. Kemudian dilanjutkan dengan generasi-generasi selanjutnya. Karena ini berbicara tentang anak-anak dan anak-anak dari anak-anakmu. Artinya ini sekian banyak generasi tapi tetap mempertahankan satu pokok, satu ciri khusus di dalam keluarga itu. Keluarga Kristen yang setia. Boleh ayah dan ibu termakan usia dan bisa dipanggil Tuhan. Tapi generasi-generasi di bawahnya haruslah tetap mempertahankan nilai-nilai kekristenan yang sudah dimulai oleh orang tua kita. Itu haruslah kita pertahankan. Ini harus diperjuangkan oleh anak-anak, pemuda-pemudi. Anak-anakku pemuda-pemudi, camkan ini baik-baik. Orang tua kalian begitu lama berdoa, berharap supaya iman yang ada mereka mulai di dalam Kristus tetap dilanjutkan. Sama seperti kata Rasul Paulus kepada Timotius dan keluarganya. Di mana iman Timotius itu dimulai dari Lois neneknya. Kemudian mengalir kepada Eunike ibunya. Dan kemudian kepada Timotius anak itu sendiri. Dan tentu berharap bahwa generasi berikutnya akan tetap mempertahankan itu. Inilah yang dimaksudkan di dalam ayat tadi bahwa anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Tentu tidak habis-habis saudara-saudara kalau kita mau mengupas, mengkaji tentang kenapa pohon zaitun diambil pemazmur untuk menggambarkan bagaimana peran anak di dalam keluarga. Slide sebelumnya tadi. Ya, ini ada gambar biji, buah pohon zaitun. Buah pohon zaitun ini sangat banyak manfaatnya. Bisa dimanfaatkan oleh perempuan, ibu-ibu untuk kecantikan. Pemeliharaan kulit bisa dimanfaatkan untuk masakan, membuat masakan menjadi lezat. Bisa dimanfaatkan untuk penerangan, karena minyaknya itu bisa menjadi bahan bakar. Dan untuk kita ketahui saudara-saudara, sudah menjadi ketentuan Tuhan sejak Salomo membangun bait suci. Maka setelah bait suci itu selesai, penerangan di dalam bait suci di malam hari itu haruslah ada. Belum ada listrik saudara-saudara, belum ada genset. Yang ada adalah pelita yang dinyalakan. Kalau kita bandingkan dengan bahan bakar yang kita pakai selama ini dari minyak tanah. Semalam mungkin loteng seperti loteng gereja kita ini
semalam atau 2 malam itu sudah mulai warna coklat, lama-lama hitam. Itu karena kualitas minyak yang sangat berbeda. Tapi minyak zaitun memiliki kualitas yang luar biasa. Bayangkan setiap malam sepanjang masa di dalam bait suci itu tidak merusak, tidak merubah keadaan dalam bait suci. Itu dari minyak zaitun yang luar biasa, yang tidak mengakibatkan atau menghasilkan hal-hal yang sifatnya tidak bagus. Saudara-saudara sekalian, dari hal ini kita dapat memetik makna yang sangat baik. Bahwa jika generasi kita yang ibarat pohon zaitun itu terpelihara dengan baik, terjaga dengan baik, terbina dengan baik, maka itu akan menjaga kelangsungan yang baik dalam keluarga, teristimewa di dalam bait suci, di dalam rumah Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang kelima. Berkata demikian, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Zion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat 6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Pemazmur mengaitkan sukses dalam rumah tangga akan berkorelasi langsung dengan sukses di dalam pelayanan Tuhan. Yerusalem atau Zion itu adalah suatu tempat yang menjadi lambang kehadiran Tuhan. Karena di Zion itulah, di Yerusalem itulah bait suci dibangun. Itulah lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang Israel. Sehingga jika orang Israel berfokus kepada Zion atau Yerusalem, itu berarti mereka adalah orang-orang yang berperan penting di dalam pelayanan Tuhan. Dan keluarga-keluarga Kristen diajak untuk selalu memandang kepada Zion. Zion kita sekarang ini tentulah bukan di Yerusalem, tapi tempat di mana kita dibina, dibentuk secara rohani adalah di tempat ini. Inilah yang harus kita bina dengan baik. Inilah yang harus kita jaga dengan baik, supaya setiap pelayanan di sini betul-betul memancarkan kasih Kristus, memancarkan kebahagiaan bagi setiap umat dimanapun kita berada. Dari tempat inilah saudara-saudara akan terpancar kemuliaan Tuhan. Sebentar setelah kita keluar dari pintu rumah Tuhan ini, kita akan pulang ke rumah kita dalam suatu suasana yang baru, dalam suatu keadaan yang baru. Sukacita Tuhan melingkupi kita, sehingga dimanapun kita berada sepanjang 1 minggu ke depan ini, di sana kita akan menjadi alat-alat berkat Tuhan. Itu bisa terjadi Bapak Ibu sekalian, jika kita benar-benar orang yang takut akan Tuhan. Rumah tangga kita adalah rumah tangga yang dipakai dan diberkati oleh Tuhan, yaitu jika suami atau ayah hidup takut akan Tuhan dan bekerja keras untuk keluarganya. Yang kedua, yaitu jika istri atau ibu dalam keluarga memerankan peran yang penting menjaga suasana indah dan bahagia dalam rumah tangga. Dan yang ketiga adalah tatkala anak-anak tetap menjaga kehidupan Kristen yang baik. Ada slide satu lagi terakhir. Saudara-saudara, ini adalah gambaran tentang suatu gerakan yang sedang marak di mungkin sekitar 10 tahun terakhir di dunia ini. Jendela 4x14. Bukan ukuran jendela seperti yang kita miliki ini. Saya tidak tahu kalau ukuran ini berapa meter lebar dan tingginya. Tapi ini jendela 4x14. Artinya anak usia 4 tahun sampai usia 14 tahun itu memiliki 2 ciri utama yang perlu kita sadari. Pertama, mereka memang sangat rentan dengan berbagai pengaruh buruk, rentan dengan berbagai keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan. Ada banyak anak-anak yang dieksploitasi
justru di usia seperti ini. Dan yang kedua, di usia seperti ini, sejak anak itu bisa memahami apa pesan-pesan yang diberikan orang tua sampai umur 14, atau kalau kita di Indonesia mungkin sampai 18, itu usia emas, usia untuk bisa mendidik mereka dengan baik. Saya berani menyampaikan ini karena saya mengalaminya. Saya sadar bahwa saya dimenangkan oleh Tuhan di usia 4-14 tahun. Sebelum saya usia 14 tahun, saya sudah punya komitmen untuk mau menjadi hamba Tuhan, dan itu tidak pernah berubah setelah itu sampai sekarang ini. Saya sangat diberkati juga dengan gerakan seperti ini. Itulah sebabnya saya teruskan. Dan maknanya bagi kita sekarang ini adalah bahwa mari dalam jemaat kita, kalau mau supaya gereja kita ini tetap eksis dan tetap bertumbuh, maka mari kita maksimalkan. Kita menangkan anak-anak kita bagi Tuhan. Ini peran ayah ibu, peran pelayanan di gereja. Ada guru-guru sekolah minggu, ada para pejabat gereja yang punya tanggung jawab untuk memenangkan anak-anak dalam jemaat kita. Kepada anak-anakku pemuda-pemudi yang hadir pada hari ini, mari manfaatkan masa mudamu sebaik-baiknya untuk Tuhan. Mengisi, Alkitab mengatakan bahwa mengisi tabung panah dengan baik. Kalau seorang anak muda tidak mempunyai senjata untuk masa depan, anak panah itu adalah ibarat bekal kita untuk senjata kita masa depan. Yang menjadi anak panah kita adalah firman Tuhan, yang menjadi senjata kita, bekal kita untuk masa depan yang lebih baik. Sebelum saya akhiri renungan khotbah ini, ada satu flash yang bisa kita tonton bersama. Uhui Pan Siji, 50 tahun salah faham. Dikisahkan di sebuah hotel berbintang, ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra. Cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah. Sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah kumakan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri, seumur hidup akan berupaya bekerja, mencari uang untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu." Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, "Jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi. Karena komitmenku
adalah memberikan yang paling berharga untukmu. Ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia. Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata 50 tahun tidaklah cukup untuk dua pasangan saling memahami. 50 tahun tentu masih banyak yang masih tersembunyi. Karena itu, hal yang patut untuk kita adalah berusaha terus, berupaya untuk saling memahami, dan berupaya untuk memberi yang terbaik. Menurut yang kita maksudkan, itulah yang terbaik. Itulah kasih yang melandasi keluarga-keluarga kita. Dan saya yakin bahwa jika kita melakukannya di dalam dasar kasih Kristus, maka walaupun 50 tahun itu tidak saling memahami, tetapi ada solusinya. Dalam perayaan ulang tahun yang ke-50 tahun pernikahan, ternyata disitulah terselesaikan dengan baik. Saya tidak tahu bagaimana keluarga-keluarga kita. Masing-masing kitalah yang memahami, yang mengerti apa pergumulan dalam rumah tangga kita. Tapi satu hal yang ingin saya pesankan bagi kita, apapun persoalan dalam rumah tangga kita, entahkah itu dengan suami atau dengan istri atau dengan anak-anak, hiduplah takut akan Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan itulah menjadi solusinya, yang tidak akan membuat kita melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Karena kita takut akan Tuhan. Karena kita tahu bahwa rumah tangga kita didirikan bukan atas dasar suka sama suka, tapi atas dasar kehendak Allah. Jangan sampai kita berkata, dulu kita bersatu suka sama suka, sekarang kita suka sama suka berpisah. Itu bukanlah keluarga Kristen. Karena kita tahu bahwa yang mempersatukan laki dan perempuan dalam keluarga itu adalah Tuhan sendiri. Selamat menjalani rumah tangga yang baik, rumah tangga Kristen yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita tunjukkan dalam hidup kita layani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kita yakin dan percaya firman Tuhan ini akan menguatkan kita untuk membangun rumah tangga kita dan keluarga kita. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati di dalam pelayanan sebagai ketua sinode dan dalam keluarga. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan untuk mengenal pundi. Pundi pertama adalah perpuluhan dan kolekte. Pundi kedua untuk dana diakonia, kotak yang di depan adalah dana musik dan dana pembangunan. Kepada majelis kami persilakan, kita akan bersama-sama menyanyi pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 165, Ada Damai Dalam Jiwaku. Dalam jiwaku sungguh bagus dan senang, dari damai dunia sepenuh ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan.
Ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan gemar, karena Yesus memang Rajaku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman, buah roh bertambah sepenuh, berkenankan Tuhan. Ada damai, pujilah Tuhan, ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa kita. Segala kemuliaan patut kami persembahkan kepadamu pada siang hari ini ya Bapa. Buat segala kemurahan Tuhan, anugerah-Mu, sungguh sempurna kami alami dalam hidup kami. Kami bersyukur buat persekutuan kami pada siang hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Kiranya firman ini Roh Kudus-Mu akan lebih jauh menjelaskan kepada kami semua. Kami boleh memahaminya dengan baik. Terlebih khusus ya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memampukan kami semua untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami. Sehingga dalam keluarga kami tercipta damai sejahtera. Kemurahan Tuhan akan selalu melingkupi keluarga kami ya Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Sehingga firman ini akan kami boleh dimampukan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami bersama. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman pada siang hari ini. Kiranya Tuhan kembalikan kekuatan, Tuhan terus pakai di dalam pelayan pekerjaan Tuhan. Sebagai ketua sinode gereja Kibait, Tuhan mampukan berikan hikmat daripadamu, sehingga boleh menjalankan tugas pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan juga akan memberkati di dalam kehidupan keluarga. Saat ini ya Tuhan dalam persekutuan kami sudah membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya sebelum dipakai dalam ladang pelayanan pekerjaan Tuhan, mari Tuhan memberkati sehingga boleh dipakai dengan baik, dengan bertanggung jawab hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, mari kiranya Tuhan memberkati sehingga dari dalamnya ya Tuhan mereka tetap menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka terus pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan saat ini mendoakan buat keempat hamba Tuhan yang sudah berjalan di tengah-tengah kami mengumpulkan persembahan kami. Tuhan juga memberkati di dalam kehidupan keluarga mereka. Terlebih khusus ya Tuhan di dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, ini hidup kami. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami. Ini persembahan kami ya Tuhan. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah penyembahan kita pada siang hari ini. Sebelum kita menerima doa berkat, saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan pujian dari NKI nomor 286, Sepanjang Jalan Tuhan Pimpin.
datang air yang sedap dari cerdas di depanku, datang air yang sedap. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Pegang teguhlah firman Tuhan yang sudah kamu dengarkan. Lakukanlah itu dengan setia, dan ketahuilah Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, akan menyertai dan memelihara serta memberkati kamu sekalian dalam menjalani kehidupan ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita, dan tuntunan serta pemeliharaan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kamu sekalian saat ini hingga hari Maranatha, Tuhan datang melantik saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan bersama-sama berita gereja yang akan disampaikan oleh majelis. Kami persilakan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus. Pertama-tama, dengan penuh sukacita, kami menyambut kedatangan Bapak Ibu, saudara-saudari, khususnya yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami, dan kiranya kita bersama mengalami urapan baru dan bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Julius Tandirirung, MTH, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan mari kita mendukung hamba Tuhan dalam doa kita untuk melaksanakan tanggung jawab yang besar sebagai Ketua Sinode Gereja kita dalam melaksanakan segala tugas tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepadanya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan jadwal kegiatan kita dalam sepekan yang akan datang, yaitu pada hari Rabu tanggal 18 November jam 5 ada doa bersama panitia pembangunan. Kemudian tanggal 20 November hari Jumat jam 6 sore ada doa yang dilaksanakan di gedung ini dan dilaksanakan juga secara live streaming. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 November yang akan datang jam 4 sore ada kegiatan PKW yang dilaksanakan di gereja. Jam 7 sore malam hari juga ada kegiatan PKM yang dilaksanakan di gereja. Kedua kegiatan tadi akan berupa latihan paduan suara. Kemudian pada hari Minggu yang akan datang tanggal 22 November jam 7 pagi ada kebaktian umum pertama di gereja. Kemudian jam 10 pagi juga kebaktian umum di gereja dan dilaksanakan juga secara live streaming melalui YouTube. Kemudian jam 4 sore juga dilaksanakan kebaktian sekolah minggu, juga dilaksanakan secara live streaming YouTube. Kemudian tetap disampaikan kepada kita sekalian, diingatkan bahwa ibadah kebaktian secara berjemaat di gereja dilaksanakan dengan disiplin protokol kesehatan
yaitu tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Kemudian untuk minggu depan, jadwal dimohon agar kita memperhatikan jadwal masing-masing pada pembagian kelompok seperti yang sudah ditertera dalam buletin kita, yaitu pada jam 7 pagi kelompok pertama dan 4, kemudian pada ibadah jam 10 yaitu kelompok 2 dan 3. Kemudian tetap kita ingatkan bahwa jemaat kita, saudara-saudara yang sudah usia lanjut atau lansia atau yang sakit, dianjurkan supaya mengikuti kebaktian umum yang kedua yang dilaksanakan secara live streaming pada jam 10. Kemudian disampaikan kepada segenap anggota majelis agar sebentar setelah ibadah ini, yaitu jam 12, kita akan melaksanakan rapat majelis jemaat. Kemudian dari PKW secara sindodal disampaikan bahwa doa bersama secara virtual dilaksanakan setiap hari Senin jam 7 malam. Kemudian diingatkan bahwa pertemuan nasional dan hari ulang tahun PKW Gereja Kibait akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai tanggal 21 November 2020, juga rencananya akan dilaksanakan secara virtual. Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan komitmen kita bersama dalam perluasan tanah dan pembangunan gedung gereja kita, karena kita semua akan terus mengambil beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan rencana pembangunan gedung gereja kita yang baru. Kemudian disampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada 10 saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu yang lalu sampai pada hari ini. Dari firman Tuhan dikatakan dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 2, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Amin. Kemudian disampaikan ucapan selamat berbahagia sekali lagi dari seluruh jemaat kepada keluarga yang baru yang sudah mendapatkan pemberkatan, yaitu keluarga Ben Gurion Lita Brand dan Nadia Emanuela Sumanto. Kami berharap bahwa keluarga yang baru ini akan menambah kekuatan kita dalam jemaat kita, kekuatan yang baru. Kita terus mendoakan keluarga yang baru ini akan diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir, kita menyampaikan turut berduka cita, berlangsungkawa pada keluarga Bapak Martin Kala dan Ibu Agustina Tabi, karena salah seorang keluarga dipanggil oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, kita turut berduka cita, berlangsungkawa bersama keluarga Bapak Julius Sumalong, Bapak keluarga Julius Sumalong, yang juga salah seorang anggota keluarga dipanggil oleh Tuhan. Kita semua berdoa kiranya kedua keluarga besar ini dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi duka cita yang mereka alami. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan meninggalkan gedung gereja kita.
dan akan memberikan salam sehat kiri kanan kita sambil kita nyanyikan satu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Memberkati kita semuanya.